Terima kasih Anda masih bersama kami di Dua Arah. Mas Yakub, jadi merujuk dari pernyataan terakhirnya Pak Jokowi di Barreskrim, saya merasa kasihan. Tapi ini udah keterlaluan. Jadi pertanyaannya, Pak Jokowi jadi nggak memidanakan Mas Roy? Ya sampai sekarang sih kami masih pada prinsipnya kami, Mbak. Jadi belum ada rencana kami untuk mencabut laporan apapun. Karena kan ada dua perkara ya, Mbak. Yang pertama kemarin Barreskrim di mana Pak Jokowi dituduh ijazah palsu. Kemudian sekarang sudah dihentikan, walaupun sudah bertahun-tahun ini sebenarnya kan Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa dan diserang terus, dituduh terus tidak melakukan apa-apa. Sekarang Pak Jokowi kemarin melaporkan ke Polda menggunakan hak hukumnya loh. Dan sekarang ada lagi narasi seakan-akan kok mengkriminalisasi, itu kan kami sayangkan juga. Bayangkan aja loh, yang melapor duluan siapa? Melapor duluan mereka. Sekarang Pak Jokowi melapor, dibilang kriminalisasi. Kalau mau kriminalisasi berarti kan yang melapor duluan yang kriminalisasi berarti kan. Oh, ditudingnya katanya malah dikriminal. Tapi bentar Mbak. Karena itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi selama ini kan diam saja. Bertahun-tahun dituduh ijazah palsu diam. Sekarang menggunakan hak hukumnya dikatakan kriminalisasi. Jadi kan agak lucu. Jadi tapi ya masyarakat mungkin bisa menilai lah. Kalau itu. Nah, katanya agak lucu. Enggak, jelas banget. Artinya gini loh. Oke lah pasal 310, 311 itu pencemaran baik atau fitnah, kemudian 27A ya. Itu mungkin masih bisa, itu debatable. Tapi dipakainya pasal 32 dan 35, saya berulang kali mengatakan 32 dan 35 itu pasal untuk ketika Undang-Undang ITE itu dulu dibuat. Dan saya termasuk salah satu perancang Undang-Undang ITE, saya membuat naskah akademiknya. Itu tujuannya bukan untuk mempidanakan orang. Itu tujuannya untuk kalau ada orang melakukan transaksi elektronik dengan alat bukti yang palsu, maka ada transmisi elektronik, ada mengubah, itu kemudian dia dipidana dengan 32. Atau membuat sesuatu yang tidak benar, menjadi benar. Dan itu yang dibahayanya, ancaman hukumannya kan tinggi banget, ada 8 tahun dan 12 tahun. Tapi menarik tadi yang katakan Prof ya, bahwa dengan adanya aturan MK yang baru, bahwa yang namanya pejabat negara, yaitu kemudian tidak lagi bisa menggunakan pasal 27A, itu menarik. Pak Jokowi itu sekarang adalah Dewan Pengarah di Danantara, pakai uang rakyat juga gajinya gitu. Dan dia tidak boleh sebenarnya menggunakan pasal itu karena bukan sebagai rakyat biasa lagi. Jadi ini memang benar banget ya, seorang yang masih pejabat negara mempidanakan rakyatnya. Nah itu sebentar, itu saya harus klarifikasi dulu. Di situ bahwa Pak Jokowi dibilang seakan-akan adalah pejabat negara sebagaimana dalam putusan MK itu. Mas? Nah itu salah, itu saya sebutkan salah besar ya. Karena contoh Dewan Pengarah Danantara, ada Ray Dalio di situ. Jadi Ray Dalio pejabat negara Indonesia Mas? Loh bukan, kalau itu kan dia orang asing. Ya bukan, itu kan ada keputusan resminya. Seorang Indonesia, Pak Jokowi itu warga negara Indonesia atau enggak? Pak Jokowi itu warga negara Indonesia atau tidak? Jadi ada caveatnya di situ gitu ya. Jangan dibelokkan. Enggak, Pak dan tentu Jokowi ya sudah bukan warga negara Indonesia. Harus saya klarifikasi juga Mbak Audrey bahwa putusan MK-nya kalau dibaca dengan betul silakan mungkin teman-teman mahasiswa di sini setelah ini baca pertimbangan hukumnya semua di situ. Lembaga sebetulnya kan. Yang tidak boleh itu adalah lembaga. Karena lembaga negara tidak punya kehormatan. Betul sekali. Di sini Pak Jokowi secara pribadi yang merasa bahwa dia dicemarkan nama baiknya, difitnah dan dia melaporkan sebagai pribadi. Jadi itu clear di situ Mbak. Sebetulnya yang penting lagi adalah sebetulnya apa yang dicari pelapor ini kan. Apa sebenarnya nih? Apa yang sebenarnya dicari? Termasuk Jokowi juga pelapor kan? Apa yang dicari? Kan mencari keadilan kan. Hukum tanpa keadilan kan seperti luka tanpa obat. Itu kan sangat sedih bangsa kita ini. Kemudian berdebat, kemudian beradu di pengadilan, saling mempidanakan tanpa ujung keadilan buat bangsa dan negara. Karena satu sisi ada yang merasa keterlaluan, satu sisi ada yang merasa lagi ini dikriminalisasi. Ini jadi gimana biar kasusnya selesai? Ya kalau pasal-pasal hukumnya itu diselewengkan, tidak digunakan tujuannya, yaitu kriminalisasi jelas. Apalagi ya gini, pasal itu untuk transaksi elektronik. Ya, clear. Ya memang sebenarnya undang-undang itu dulu katanya ada legislative error. Ada kesalahan penyusunan undang-undang. Nah, jadi ini undang-undang administratif tapi menunjukkan pidananya. Oke, satu sisi ada yang merasa keterlaluan, satu sisi ada yang merasa dikriminalisasi. Ini endingnya gimana? Kalau kami kan Mbak, mestinya tidak pakai perasaan. Kalau kami dari pelapor kan tentunya memiliki hak hukum ya. Ini semua pelapor pun memiliki hak hukum untuk melaporkan suatu peristiwa dan melaporkan hal-hal yang ini diduga tindak pidana apa, itu hak hukum. Seperti juga laporan Barreskrim mereka melaporkan apapun itu merupakan hak hukum. Nanti kita serahkan pada para penyelidik dan para penyidik untuk menilai kira-kira terbukti atau tidak. Kalau terbukti akan ditingkatkan ke penuntutan dan pemeriksaan persidangan. Begitu. Oke. Kalau gitu pertanyaannya ke Pak Susno, ini endingnya mau kemana nih? Apakah harus memang di pengadilan atau ini kan masih ada mediasi atau saya perdata nih di Solo? Iya, sudah ada di pengadilan di Sleman, di Solo ya. Juga sudah ada. Saya sependapat dengan Profesor bahwa endingnya itu adalah di keadilan.
Bisa keadilan itu didapatkan kalau paling panjang jalannya itu di pengadilan. Pengadilan pun masih panjang sampai ke PK. Tapi kalau kita mencari jalan pendek, everybody happy, bisa saja sampai tingkat penyelidikan dia selesai, sampai tingkat penyidikan dia selesai, atau tingkat penuntutan pun yang jarang sekali kita mendengar penghentian penuntutan kan jarang kan. Nah keadilan artinya itu sekarang kan sebetulnya kan apabila keadilan sudah dirasakan oleh semua pihak, tentunya pengertian keadilan itu bukan berarti masing-masing dapatnya sama-sama 3, sama-sama 2. Mungkin ada di perasaan. Keadilan ini kan sekarang sudah berubah kan. Keadilan korektif, rehabilitatif, restoratif, bukan keadilan membalaskan gitu loh. Dan ini adalah pelajaran bagus bagi anak bangsa dan bagi mahasiswa, dan apa yang kita dapat malam ini sama dengan berapa 4 semester dan SKS. Paling cepat lagi Pak Susno, kalau dari awal tunjukkan ijazahnya selesai. Selesai durasinya. Tadi Mas bilang tunjukkan ijazah selesai, maksudnya kalau kita tunjukkan selesai nih semua Mas. Loh kalau ijazah itu ditunjukkan, ya, itu kemudian selesai, masyarakat bisa melihat. Iya. Insya Allah kalau memang asli, ijazah yang asli, kita bisa lihat itu asli selesai. Akan dipermasalahkan lagi kan. Pak Suwardi, kalau gitu pertanyaannya adalah berarti tidak harus sampai di pengadilan. Karena kan baru-baru ini Barreskrim saja akan berkoordinasi dengan Polda terkait dengan laporan yang diajukan. Ya saya kira akan sampai ke pengadilan. Harus sampai? Kemungkinan besar. Kalau saya kemudian pelapor, pengadu, tidak percaya proses hukum yang sedang berjalan. Tapi masih mungkin nggak, ini kan udah ditutup? Masih mungkin saja, pihak pelapor mungkin merasa keberatan dengan kesimpulan tadi itu. Oh gitu bisa? Bisa saja dibuka, kan masih penyelidikan, bisa saja kemudian ada koreksi-koreksi tadi itu kan tahapannya masih panjang. Apalagi di Polda Metro Jaya, menarik betul ini bagaimana kolaborasi Polda dengan Barreskrim kan. Ada perkara ini, di sana pelapor, di sini lapor, di sana terlapor. Jadi masih endingnya masih panjang, siap-siap. Jadi masih aku Mas Masih bisa berapa episode 2 arah. Oke baik, terima kasih Mas Roy, Pak Suparji, Pak Susno, terima kasih Mas Yaakob, terima kasih. Saudara, demikianlah 2 arah malam hari ini. Saya Audrey Chandra pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Mas Yaakob, terima kasih ya.